Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita akan mendengarkan kebenaran firman dalam bentuk sebuah aktivitas yang sederhana untuk boleh memberikan kepada kita pemahaman bahwa Tuhan itu merancangkan semua yang baik dalam pemandangannya dan bukan baik dalam pemandangan kita. Dalam Yeremia 18 ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saya akan bacakan kembali. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tukang periuk itu merancangkan semua yang baik. Tatkala dia gagal lagi membentuk periuk dalam kondisi masih lembut tanah liatnya, kemudian dia akan mengulang kembali sampai kemudian bentuknya menjadi bagus. Itu tukang periuk. Apalagi Tuhan yang tidak perlu melakukan pengulangan pembentukan. Dia sudah di dalam awalnya, di dalam pandangannya merencanakan akan semua yang kepada kita tuh yang terbaik. Kalau kita bertemu saudara-saudara dengan kualitas barang, ada yang asli, ada KW1, KW2, KW3. Saudara yang pernah ke Eropa, saudara-saudara ke Perancis, saudara-saudara di sana begitu banyak saudara barang-barang yang begitu mahal. Tapi sampai di Indonesia kita bisa bertemu dengan merek-merek KW, merek-merek yang palsu. Tuhan itu selalu mengerjakan sesuatu yang baik sebagaimana tukang periuk, namun Allah yang sempurna, tukang periuk itu bisa salah, dan itu baik menurut pemandangannya. Saudara, kalau periuk itu dalam bentuk tanah liat itu punya perasaan, mungkin dia akan berontak Ngapain saya dibentuk kiri dan kanan, dibentuk bulatan, dibentuk berbagai macam hal, harus dibuang lalu kemudian diukir dan segala macam. Maka disinilah keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mengerjakan semua yang baik. Saya berikan sebuah contoh, saudara-saudara. Di tangan saya itu ada kertas origami Saudara-saudara, kertas origami ini adalah bahan dasar. Saudara bisa bentuk apapun buat anak-anak tuh bisa membentuk apapun. Di tangan saya, saudara, kertas origami ini bisa menjadi bentuk yang lain. Di tangan Anda pun bisa menjadi bentuk yang lain. Jadi setiap orang itu punya pandangan yang baik, saudara-saudara, itu berbeda satu dengan yang lain. Itu pikiran kita. Saya percaya saudara, waktu Anda membeli kertas origami buat diri Anda ataupun buat anak, pasti sudah ada desain. Desain di kertas origami itu bentuk-bentuk lipatan. Itu orang yang kertas origami. Namun di tangan saya, saudara-saudara, mungkin bisa berbeda. Saya punya rancangan lain. Saudara, perhatikan baik-baik, ini kertas ini. Saya coba saudara-saudara untuk membaginya. Nah, seperti demikian. Lalu saudara-saudara, kertas ini dalam pemandangan saya di dalam otak saya sudah punya gambaran bagaimana merancang yang baik. Sambil saya menggunting, saudara boleh menebak itu saya sedang menggunting apa atau sedang membentuk apa yang ada di dalam benak dan pikiran saya. Sambil saudara melihat guntingan, saudara sambil menebak nanti saudara yang mau belajar boleh setelah selesai COVID, ada ingin beraktivitas atau untuk menghilangkan kejenuhan, Anda juga bisa belajar lewat tayangan tayangan video ini yang saya buat. Anda boleh meminta bentuk apapun, nanti saya akan berikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian ibu-ibu dan anak-anak di rumah atau bapak-bapak juga, ini jadi sebuah event kegiatan keluarga bisa melakukannya di rumah, sehingga tidak ada sebetulnya namanya kata bosan kalau kita kreatif. Saudara, saya punya rancangan untuk kertas ini setiap guru TK mungkin di mana-mana dia juga punya rancangan. Nah, saya punya rancangan yang baik di atas kertas origami warna biru ini. Apalagi Tuhan Tuhan yang kita sembah itu punya rancangan yang begitu sempurna di atas hidup kita, dan pasti itu rancangannya rancangan yang luar biasa. Rancangan yang terbaik. Ini adalah seekor binatang. Saya akan kasih hidungnya, kemudian saya akan kasih mulutnya,
Kemudian saya akan kasih matanya. Ya. Jadi tidak perlu digambar dulu, mengapa? Karena di otak saya sudah ada desainnya, sudah ada saya akan melakukan apa di atas kertas ini. Ini seekor binatang, saudara, yang pandai meloncat. Ya, supaya kelihatan lebih lucu, saya kasih baju. Jadi saya kasih dasi. Nah, anggap aja ini binatang yang mau pergi ke sekolah. Dan ini adalah, kalau saya buka, saudara-saudara, kalau dibentuk-bentuk sudah tidak paham. Hasilnya adalah seperti ini. Ini bentuknya adalah seekor kelinci. Ya. Dari mana? Dari bentuk yang saya buat. Seekor kelinci, ya. Kalau backgroundnya warna hitam itu lebih bagus, ya. Tapi harus hitamnya hitam pekat. Ini adalah seekor kelinci. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melebihi, lebih hebat, lebih luar biasa daripada tukang periuk. Setiap pengalaman yang hadir dalam kehidupan kita, yang menggunting kehidupan kita, saudara perhatikan baik-baik, ya. Sebelum terbentuk kelinci ini, itu ada potongan-potongan yang mau tidak mau, saudara-saudara, itu akhirnya tergunting. Ini yang terbuang. Dalam kehidupan kita juga sama. Mungkin kita lebih senang kertas utuh, ya. Kertas utuh seperti ini tanpa ada guntingan, namun dia tetap hanya sebatas kertas. Namun jikalau Tuhan merancangkan sesuatu yang indah, yang baik dalam hidup kita, maka yakinilah Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan sebagaimana tukang periuk itu akan melakukan, membentuk sesuatu yang baik menurut pemandangannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, tetap beraktivitas. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Izinkan saya kembali untuk mendoakan saudara. Bapa yang di dalam surga, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak tahu seberapa jauh dan seberapa lama perjalanan melewati masa sulit ini. Namun kami meyakini bahwa kami sedang mengalami pembentukan Tuhan sebagaimana tukang periuk. Namun Allah adalah ahlinya dalam membentuk dalam kesempurnaan. Namun kalau tukang periuk bisa membentuk salah lalu kemudian membentuk ulang kembali, namun Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Ada hal-hal yang terambil, tergunting dalam kehidupan kami. Kami percaya karena Engkau sedang merancangkan yang indah, yang baik dalam hidup kami. Tetap berikan kepada kami semangat dan sukacita di dalam kesulitan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.